dari dataran tinggi Gayo turun ke daerah rendah di Biren. Allah melangkahkan kaki kita. Perjalanan saya jauh dari Biren datang ke sini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya yang pertama sekali di antara semuanya adalah puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melangkahkan kaki, Allah tidak memberikan kesempatan, boleh jadi adik-adik sudah dijemput oleh orang tua. Kalau seandainya Allah dengan kudrahnya tidak menetapkan kita di sini, boleh jadi adik-adik tidak diazab. Maka sudah sepatutnya hal yang paling utama itu ialah puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ucapkan setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin setiap hari 5 kali minimal. Yang 5 kali 17 kali. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payahnya, bayangkan dari Jazirah Arab jauh sampai ke Aceh, datang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kalau seandainya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada kita, boleh jadi kita masih menyembah pohon di tengah hutan. Boleh jadi kita masih menyembah batu-batu yang besar. Boleh jadi setiap tahunnya ketika tidak ada air atau paceklik, gadis-gadis cantik masih disembelih dan dilempar ke hutan. Tapi karena risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari yang sangat mulia ini sama semua. Di bawah kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berada di tempat yang sangat mulia ini. Juga tidak lupa kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin. Yang ulama ini ialah pewaris daripada Nabi. Salah satu daripada risalah para ulama ialah adanya guru-guru yang menyampaikan risalah Rasulullah SAW kepada kita semua. Ta'zim yang sangat luar biasa. Yang pertama sekali ialah kepada pimpinan Masjid Al-Azhar, guru kami Ustaz Ikhwan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi, bukan berceramah. Saya bukan mubaligh, saya guru bahasa Arab. Ana mudarris al-lughah al-arabiyyah. Saya mudarris al-lughah al-arabiyyah. Ini hari ini sebenarnya ialah perintah daripada guru saya, Ustaz Fajri. Tolong isi acara Isra Mi'raj. Sudah sepatutnya kalau seandainya guru memerintahkan murid, tidak ada alasan murid harus maju ke depan. Maka pada hari ini ialah sebenarnya ini bentuk daripada ta'zim seorang murid kepada seorang guru. Kemudian tidak lupa pula kepada adik-adik semua yang telah membuang waktu kepada hal yang lebih berkah. Mungkin adik-adik hari ini hilang daripada HP, hilang daripada keluarga, jauh dari keluarga, datang ke sini untuk menuntut ilmu. Maka benarlah seperti yang diucapkan oleh Majnun dan Laila. Ini Az-Zahra masuk ke dalam, tapi seolah-olah setiap orang yang keluar terpampang di sana Az-Zahra seperti Majnun dan Laila. Pernah dengar cerita Majnun dan Laila? Saat itu Majnun melewati rumah Laila, ingin masuk ke rumah Laila tapi tidak bisa. Majnun ini jatuh cinta kepada Laila. Apa yang diucapkan? Amurru ala diyari diyam Laila. Aku berjalan melewati rumah Laila. Uqabbilu zal jidar wa zal jidar. Aku mengecup dinding ini dan dinding ini. Wa ma hubbu diyar syaghabna qalbi. Bukan karena aku menyukai dinding yang megah ini, tidak. Walakinna hubbu man sakana fiha. Aku jatuh hati pada gadis yang ada di rumah itu. Maka seolah-olah Az-Zahra ini adalah nisbah kepada anak yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah orang yang melewati daripada Az-Zahra seolah-olah melihat Laila dalam Az-Zahra. Ingin masuk tidak bisa, ada sapam. Masya Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan sedikit kita berbicara, membedah. Dan saya tidak menganggap di sini adalah beda halnya kalau seandainya kita berceramah atau khatib di luar. Kebanyakannya ialah orang awam. Maka di sini ialah dakwah kita di sini, berbicara di sini ilmiah. Orang-orang yang alim. Hanya saja alimnya masih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Guru-gurunya super alim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa
Isra wal Mi'raj. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Ada belajar bahasa Arab, ta'allamtum lughah Arabiyyah? Belajar nahwu dan saraf? Lihat di sini semua adik-adik. Hari tadi Masya Allah suaranya sangat luar biasa. Apa diucapkan? Subhanallazi asra bi'abdihi. Kalau seandainya adik-adik melihat dalam Al-Quran itu dimulai dengan kalimat subhanah, maka pasti kalimat di depannya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam kajian Isra Mi'raj ini dimulai dengan subhanallazi. Apa artinya subhanallazi? Maha suci Allah. Makna di sini disebutkan oleh para ulama, makna subhanallazi tanzihullah, mensucikan Allah. Dari apa? Dari apapun yang mirip dengan makhluk. Dimulai dengan subhanallazi. Segala sesuatu yang menyerupai daripada makhluk, maka itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ada yang wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau seandainya berbeda dengan makhluk, itulah Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam berarti bukan Allah. Segala sesuatu yang bukan alam berarti Allah. Batu bukan Allah. Pohon bukan Allah. Masjid bukan Allah. Teori dasar di sini ingin jelaskan apa? Subhanallazi, maha suci Allah. Bahwasanya Isra dan Mi'raj ini bukan datang daripada makhluk. Subhanallazi asra. Kalau seandainya kalimat yang kedua apa disebutkan asra? Asra apa artinya? Asra disebutkan adalah sayru bil lail, perjalanan di malam hari. Maka harus kita ketahui bahwa perjalanan di malam hari yang digerakkan oleh bukan daripada makhluk. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kalimat di depannya. Subhanallazi asra. Asra. Ya. Subhanallazi asra bi'abdihi. Ada bi. Apa disebut dengan bi di sini dalam ilmu nahwu? Harfu jar. Maknanya ta'diyah para kafir Quraisy. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Mekah kepada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sedangkan kalau dihitung perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Bagi orang yang beriman yakin, sebagaimana dijelaskan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu itu mengatakan dia sudah berangkat daripada Mekah ke Aqsa. Sadaq. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, saya percaya. Itu disebut dengan iman. Kalimat di sini bukan bi'abdihi. Bi makna dalam ilmu nahwu ta'diyah. Ta'diyah. Kalau seandainya, mungkin kita bertanya, kalau seandainya ada seorang anak umur 3 tahun, dia berangkat menaiki gunung ke Himalaya, panjat gunung ataupun menaiki gunung ke Himalaya dengan ayahnya, digendong oleh ayahnya. Mungkin nggak kita bertanya bagaimana mungkin dia naik? Ada pertanyaan? Langsung logika kita menangkap bahwa anak ini bi. Maka Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi. Indah sekali Al-Quran. Kalimat di depannya disebutkan bi'abdihi. Apa itu abdul? Hamba. Kalau bahasa yang lebih vulgarnya bahasa budak. Kalau seandainya seorang budak tidak boleh melawan daripada tuannya, tidak ada celah. Tidak menyebutkan bi rasulihi ataupun bi nabihi, bi abdihi, dengan hambanya. Berarti siapa yang berangkat? Apakah Nabi Muhammad berangkat dengan sendirinya? Tidak, dengan Allah. Bayangkan kalau seandainya kita paham bahasa Arab, kita bisa melihat ternyata seperti ini. Bita'diyah. Dia berdiri kapan dikuatkan walaupun sudah disebutkan asra, disebutkan di depannya lailan, malam hari. Asra itu adalah perjalanan di malam hari. Adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya Isra dengan Mi'raj? Mal farqu bainal Isra wal Mi'raj? Apa beda Isra dan Mi'raj?
Apa beda Isra dan Mi'raj? Kita sering mendengar Isra, Mi'raj. Apa yang berbeda dengan Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan dari bumi di bumi. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itu disebut dengan Mi'raj. Berbicara dengan judul yang diberikan oleh guru kami, menjadikan salat sebagai sarana dalam menunjukkan sifat tawadhu, disiplin, sabar dan jujur dalam berkehidupan. Berbicara Isra wal Mi'raj tidak akan lepas daripada salat. Ini judul yang perlu saya jelaskan tentang salat. Mengapa salat? Buniyal Islamu ala khamsin. Disebutkan bahwa itu adalah rukun Islam, bukan rukun Muslim. Rukun Islam. Kalau seandainya disebutkan rukun Muslim, kalau seandainya dia orang fakir, tidak berzakat. Kalau ada orang yang fakir, tidak berzakat. Kalau seandainya dia tidak kuat atau lemah, maka dia tidak berpuasa. Makanya disebutkan rukun Islam, bukan rukun Muslim. Kalau seandainya fakir, tidak memiliki tenaga, tidak wajib berhaji. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Seolah-olah, mengapa di Isra al-Mi'raj ini ada salat? Seolah-olah di dalam salat ini termaktub semua daripada rukun-rukun Islam. Kita bedah satu persatu. Disimak dengan benar. Kalau seandainya puasa, apakah ada puasa di dalam solat? Boleh tidak kita dalam solat itu makan? Boleh tidak di dalam solat itu melakukan hubungan yang dilarang? Tidak boleh. Puasa juga demikian. Seolah-olah disebutkan bahwa solat itu dan puasa itu sama. Hanya saja puasa bagi orang yang dhaif tidak diwajibkan, tetapi salat tidak ada istilah. Yang pertama adalah puasa, zakat. Kalau seandainya zakat, apa yang diinfakkan? Apa yang diinfakkan? Apa yang dikeluarkan daripada zakat? Harta. Bagaimana cara mencari harta ini? Syekh Mutawalli Asy'ari mufassir daripada Mesir, beliau mengatakan seperti ini. Kalau seandainya mencari harta itu dengan cara menggunakan waktu, seolah-olah solat itu mengambil waktu daripada mencari harta. Jadi seolah-olah ketika kita solat, kita berzakat. Di mana persamaannya? Zakat adalah menghabiskan waktu untuk mencari harta, kemudian harta tersebut dizakati. Sedangkan solat kita tidak mengambil malnya, tetapi waktunya. Yang terakhir, haji. Bagi orang yang mampu maka berhaji. Bagi orang yang mampu maka berhaji, sama seperti zakat. Seolah-olah sedemikian. Salat tidak ada. Kalau seandainya orang pincang, wajib salat? Wajib. Kalau seandainya orangnya lumpuh, wajib salat? Wajib. Tidak ada hal di dalam Islam ini yang meninggalkan salat. Tidak sanggup berdiri, maka dia duduk. Tidak sanggup duduk, maka dia duduk. Tidak sanggup tidur, maka syarah. Maka disebutlah arkanul al-Islam. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya kita bedah satu persatu, orang yang paling harus rajin memahami daripada Al-Quran, memahami daripada kalamullah, atau melakukan salat, sebetulnya orang Indonesia. Orang Indonesia. Tidak ada hal bagi orang Indonesia untuk meninggalkan salat. Adakah kita di sini salju? Tidak ada. Adakah kita di sini panas sekali sehingga tidak bisa keluar rumah? Tidak ada. Kalau seandainya orang Arab mengatakan, kalau seandainya mereka ke Bogor, ke Sabang, ka'anna Indonesia jannatul dunya. Seolah-olah Indonesia ini seperti surganya dunia. Apalagi adik-adik yang ada di Az-Zahra.
Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya berbicara orang Indonesia, kita termasuk orang yang sangat kufur nikmat. Ya tidak kufur nikmat. Pertama, kalau seandainya orang Amerika, mereka berapa bahasa bisanya? Bahasa Inggris. Orang Arab bisanya bahasa apa? Bahasa Arab. Orang Indonesia, kalau seandainya mereka adalah suku Gayo, bisa bahasa Gayo yang pertama, dari kecil. Yang kedua, bisa bahasa Indonesia. Kalau sudah turun ke Az-Zahra, bisa bahasa Aceh karena komunitas orang Aceh di sini. Berapa bahasa bisa? 3 bahasa. Belum lagi ketika masuk minggu bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Minggu bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Berapa bahasa bisa orang Indonesia? 5 bahasa minimal. Berarti intelijensi daripada orang Indonesia melebihi daripada intelijensi orang Barat atau orang Arab. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang sangat luar biasa, seharusnya yang paling cepat itu ialah orang Indonesia melakukan salat. Kita bedah satu yang kedua. Kaum kafir Quraisy menanyakan bagaimana mungkin kalau seandainya perjalanan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di satu malam, bagaimana? Rasulullah SAW menjelaskan daripada kalam para ulama. Apa dijelaskan? Semakin besar kekuatan yang digunakan, maka semakin cepat kegiatan tersebut. Contoh, kita berangkat ke Takengon, perginya jam 6 pagi, sampai di Takengon naik sepeda. Jam berapa sampai? Yang kedua, jam sampai? Kita ubah lagi kalau seandainya perjalanan dengan pesawat jet misalnya, atau dengan helikopter, perjalanannya dari Tagunya ke Takengon berapa lama perjalanannya? Semakin cepat. Maka kekuatan yang paling besar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara dalil dapat dibuktikan bahwa semakin besar kekuatan, maka semakin cepat sampai Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita bedah lagi kepada orang Indonesia. Adik-adik bisa membaca berapa model? Orang Indonesia minimal sekali bisa membaca dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Benar tidak? Orang Indonesia minimal sekali bisa membaca dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Bisa baca Quran? Bisa. Bisa baca Al-Quran? Bisa kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kalau seandainya adik-adik di sini ada orang Cina, ada di Cina ini? Betul. Kalau orang Cina malah bisa membaca dari atas ke bawah. Maka sudah sepatutnya kalau seandainya Allah memberikan kekuatan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, seharusnya yang paling cepat itu ialah orang Indonesia. Cepat dalam ibadah, cepat dalam belajar, cepat dalam segala hal. Mana lihat subhanallah asma bi amrihi. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah lagi seperti Az-Zahra nisbah daripada nama daripada putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbekal daripada ini. Kenapa salat ada orang yang salat tapi masih bermaksiat? Kenapa ada orang yang salat masih korupsi? Apakah lagi orang yang tidak salat sembunyi di bawah ya? Orang yang salat saja masih melakukan maksiat, tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada yang sembunyi di bawah ranjang. Tidak ada. Di sini kan seperti Majnun dan Laila melihat orang-orang yang sangat luar biasa dalam Az-Zahra, tidak mungkin ada. Inna salata. Lanjut. Inna salata. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna huruf apa? Huruf taukid. Allah kuatkan, hai. Wahai jamaah, wahai umatku, wahai hambaku, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat
itu akan mencegah daripada fawahish dan munkar. Mustahil kalau seandainya kita sholat dengan benar itu melakukan kemungkaran, mustahil. Boleh jadi ada orang yang sholatnya belum benar. Boleh jadi orang yang sholat duduknya belum benar. Boleh jadi gerakannya sudah benar, bacaannya sudah benar, wudhunya sudah benar, hatinya sudah benar, tempatnya masih belum suci. Maka berbicara salat itu ialah berbicara sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mustahil kalau seandainya orang yang salat itu melakukan munkar, mustahil. Mustahil. Sama seperti Laila. Mungkin tidak kalau seandainya orang yang jatuh cinta itu melihat sebuah aib daripada orang yang dicintainya. Tidak, mustahil. Mustahil. Mana contohnya? Sebagaimana seorang ayah mencintai anaknya. Sebagaimana seorang ayah mencintai anaknya. Kalau seandainya anak saya nilainya merah, anak saya melakukan kesalahan, anak saya berkelahi dengan orang lain, anak saya. Itu namanya cinta, tidak ada celah. Maka kalau seandainya kita ingin salat dengan benar adalah kita harus mencintai salat dulu. Ketika kita ingin mencintai salat, maka kita harus belajar salat dengan benar. Bagaimana cara bacaan dengan benar? Ini yang paling sering terjadi, yang paling kami dapatkan dalam masyarakat. Mungkin di Azhar tidak ada. Kalau seandainya kita salat berjamaah, bagus bacanya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas bacaan, makhrajnya pas, panjang pendeknya pas. Tetapi ketika kita salat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar tidak? Mana matahari disebut di akhir? Di mana him? Di mana mim? Waladhdallin. Di mana? Boleh jadi kenapa kita bermaksiat? Bacaan kita belum benar. Introspeksi diri. Kenapa hidup saya tidak tenang? Kenapa saya selalu bermaksiat? Kenapa saya boleh jadi salat tidak benar? Allah membuat salat itu menjadi 5 waktu. 5 waktu kalau seandainya disebutkan oleh para ulama, 40 hari seseorang salat berjamaah pas waktu, maka dia akan menjadi orang yang istiqamah. Salat yang bagaimana? Salat yang benar. Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat daripada Fiqh Syafi'i yang selevel daripada matan takrib. Apa disebutkan? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Saya kasih 2 cerita. Karena berbicara tentang Isra Mi'raj, berbicara tentang salat. Berbicara tentang salat, sudah saya jelaskan kenapa salat ini urgensinya penting. Tapi kita lupa bahwa kita salat ini ada ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ada 2 cerita. Ada satu orang umurnya 63 tahun. Beliau, semua orang masyhur bahwa beliau orang yang sangat taat, orang yang ahli ibadah. Suatu ketika sang kakek ini berjalan ke pasar, seolah seperti berjalan ke pasar Bunyan. Suatu ketika berjalan ke pasar, tanpa beliau sadari, tiba-tiba beliau melihat betis daripada seorang perempuan. Bukan sengaja. Kemudian beliau merasa berdosa, ya Allah, kenapa mata ini sudah melakukan hal yang maksiat? Maka beliau mengambil tanah liat, kemudian menempelkan di mata ini dengan tujuan untuk menghukum mata ini. Akhirnya beliau mengumumkan kepada seluruh jemaah, ana taraktu hadhil qaryah. Saya ingin meninggalkan kampung ini. Saya mau tinggal di tengah sahara. Rumah di timur tengah itu, kalau di tengah sahara itu dibuatnya di tanah liat, karena di sana tidak ada hujan yang seperti kita.
Akhirnya beliau meletakkan rumah di tengah-tengah padang Sahara. Setiap ada orang yang lewat dari Yaman ingin berangkat kepada Saudi Arabia, ke Mekah dan melanjutkan perjalanan ke Baghdad, selalu orang berhenti di sana. Kenapa? Karena ingin mengambil berkah. Masyhur, kita akan ke sana berhenti di sana untuk mengambil doa. Sama seperti di sini, sudah lulus dari pesantren, tamat, datang ke Azhar minta berkah kepada guru ingin lanjutkan kuliah. Dan itu sudah ada dari dulu. Bertahun-tahun sampai masyhur. Suatu ketika datanglah beberapa orang anak muda yang baru selesai pendidikan dasar ingin berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Kata seorang pemimpinnya, kita berziarah dulu kepada sang ahli ibadah ini untuk mengambil doa agar nanti ketika kita sampai di Baghdad kita memperoleh keberkahan. Saat sampai di sana terkejutlah semua daripada pemuda-pemuda yang belajarnya. Apa katanya? Ya Syekh, kam sanatan taskunu huna. Berapa tahun sudah Anda tinggal di sini? 40 sanatan. Saya sudah tinggal di sini 40 tahun. Abdullah hakata. Anda beribadah kepada Allah seperti ini. Nah, ceritakanlah bahwa saya pernah melakukan maksiat dan pas sengaja mata ini melihat maksiat. Ini saya hukum mata ini karena dia sudah melihat hal maksiat. Kata pemuda salah satunya, ya Syekh, selama 40 tahun Anda tidak sah solat. Selama 40 tahun Anda tidak sah solat. Bayangkan seluruh jazirah Arab menganggap orang ini adalah seorang ahli ibadah. Tapi ternyata ibadahnya disebutkan oleh pelajar muda seperti adik-adik ini. Pelajar muda datang kepada orang tua, bahwa Syekh, Anda selama 40 tahun tidak sah solatnya. Mengapa? Ternyata bagi Syekh ini mata ini adalah mata yang bermaksiat. Dihukum, tetapi selama ini tidak pernah dibuka, tidak sampai yang menyebutnya. Apakah di sini orang paham kalau seandainya ini bukan karena ilmu, maka benar disebut Ibnu Rushd, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau seandainya orang beramal tanpa ilmu, ilmunya amalnya tertolak. Tidak cerita yang kedua, orang yang berilmu. Ini diceritakan oleh guru kami saat kami belajar dengan Syekh dari Yordania, Syekh Daud beliau. Beliau mengatakan, di Yaman ada seorang laki-laki soleh, habaib, dari kalangan habaib Habib. Suatu ketika diperintahkan oleh keluarganya, wahai anakku, sudah saatnya engkau menikah. Siapa calon saya? Terserah daripada Umi. Kalau Umi mau perintah ini, saya menikah dengan siapa saja. Akhirnya dinikahkan dengan seorang perempuan tanpa melihat siapa calonnya. Menikah karena diperintahkan oleh ibunya. Ta'zimnya luar biasa kepada ibunya. Suatu ketika setelah mereka berjumpa, dan berjumpalah di malam pertama. Malam pertama berjumpa, akhirnya si perempuan ini ketika ingin melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, ditolak oleh istrinya. Apa disebutkan? Wahai tuan, saya sedang dalam keadaan hamil. Saya sedang dalam keadaan hamil. Zanai. Saya sudah berzina sebelumnya dengan laki-laki lain. Sedangkan laki-laki itu sudah berangkat. Karena masa itu ialah masa komunisme di Yaman. Berangkatlah beliau. Saya tapi dalam keadaan hamil. Si pemuda ini, orang yang berilmu, berpikir, bagaimana caranya saya tidak berpisah dengan istri saya, tetapi anak ini tidak boleh diketahui sebagai anak saya. Karena kalau seandainya saya diamkan, nanti seluruh jazirah daripada Yaman mengatakan ini anak saya. Sedangkan hakikatnya ini bukan anak saya. Karena bagi orang yang berzina dalam fikih itu ialah dia anak yang tidak punya bapak. Setiap perempuan yang berzina nisbahnya kepada ibunya, tidak ada ayahnya. Tidak ada bin. Tidak ada bin ayahnya, bin ibunya. Ayahnya tidak pernah menjawab. Sedangkan apalagi ini lelaki lain. Bagaimana caranya? Si laki-laki ini menunggu tanpa orang mengetahui bahwa istrinya hamil. Tidak disebutkan satu persatu. Karena di negeri Yaman, di Hadramaut itu semua perempuan itu dalam rumah bercadar, tidak ada keluar rumah. Walaupun ke pasar mereka berangkat dengan jalan yang lain, tidak berjumpa dengan laki-laki. Tapi si perempuan ini pernah tinggal di Sanaa, di ibu kotanya, seperti Jakarta kita.
Akhirnya si laki-laki menunggu sampai 9 bulan dan akhirnya si perempuan ini melahirkan. Berselang beberapa bulan dibawalah anak ini ke masjid. Laki-laki ini biasanya pergi ke masjid cepat subuh. Akhirnya dia datang ke masjid. Ketika orang sudah rakaat kedua, dia letakkan bayi ini di pintu masjid. Kemudian si laki-laki ini solat, kemudian selesai tidak ikuti zikir, langsung keluar. Disebutkan, ya jemaah, ini ada bayi, ditemukan bayi. Semua jemaah keluar. Semua jemaah keluar. Bayi siapa? Bukan bayi saya. Apakah dia berbohong? Tidak, bukan bayi saya. Bukan bayi saya. Kalau dibilang dia tidak tahu, nggak mungkin berdosa. Bukan bayi saya. Akhirnya dalam hukum fikih ada yang namanya luqatah, menemukan barang, termasuk bayi. Akhirnya karena saya yang menemukan bayi ini, maka sayalah yang berhak untuk mengadopsikan anak ini. Akhirnya setelah subuhnya dibawa ke rumah, istri sudah menangis melihat anaknya tidak ada lagi. Akhirnya semua orang di Jazirah Yaman itu mengatakan bahwa ini bukan bapaknya, hanya saja ini anak yang diadopsikan. Tidak masalah. Lihat dua orang yang berilmu, berbagai hal bisa dilakukan. Maka sudah luar biasa adik-adik meninggalkan kampung untuk berangkat ke sini. Luar biasa. Dua hal. Satu orang yang dianggap sebagai orang ahli ibadah, ternyata dia bukan seorang ahli ibadah karena tidak ada ilmu. Yang kedua, dianggap biasa-biasa karena berilmu, semua selesai. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, salat butuh kepada ilmu. Butuh kepada ilmu. Dulu ketika di Mesir itu, saat dengan Ustaz Fajri, mungkin tahu beliau guru saya. Ini favorit adik-adik kan? Ustaz Fajri. Ustaz favorit. Dulu waktu di Mesir itu ada, pernah dengar namanya Muslim Uighur. Pernah dengar Muslim Uighur? Muslim Cina yang tinggal di Uighur. Mereka adalah Muslim ini ingin berangkat ke Mesir, tetapi tidak bisa dengan visa pelajar. Mereka berangkat ke sana dengan visa turis. Sampai di Mesir, mereka ingin belajar Al-Quran. Untuk mendapat visa 1 tahun, kita harus terdaftar di lembaga pendidikan, sekolah SMA, kampus, ataupun di mana. Sedangkan mereka tidak bisa mengambil surat aktif di sekolah, maka tidak diberikan visa 1 tahun. Akhirnya kami membuat surat, wahai Menteri Pendidikan Agama, tolong bantu sahabat kami yang berasal dari Cina untuk diberikan izin masuk universitas. Dibalas apa? Itu ialah di luar kuasa kami. Menteri tidak bisa mengeluarkan izin. Mengapa? Cek punya cek, ternyata pemerintah Cina memberikan bantuan untuk pembangunan jembatan, jalan kepada pemerintah Mesir. Mesir berhutang kepada pemerintah Cina. Maka Cina mengatakan tidak boleh memberikan visa kepada orang-orang Cina, walaupun dari Muslim Uighur, tidak boleh. Makanya mereka kalau ingin belajar Al-Quran di Mesir itu, visa paspornya adalah paspor turis. Pas sampai di bandara, paspor itu langsung dibuang. Paspor itu dibuang atau disimpan dengan alasan bahwa selama 1 tahun di Mesir belajar Al-Quran, mereka tidak ada lagi paspor, makanya tidak bisa pulang. Akhirnya dibantu oleh kedutaan Cina di Mesir untuk buat paspor harus pulang. Kalau tidak ada cerita, ditangkap oleh polisi Mesir. Bayangkan kita di Aceh ini. Bayangkan kita di Indonesia, ada nggak kita mau salat zuhur itu ada senjata? Bayangkan kita mau salat asar kita ada senjatanya? Tidak ada. Ada satu orang syekh, mungkin beliau menunggangi juga malam minggu biasa kita pengajian. Beliau orang Rusia, dan tinggal di Munasajaya, sekarang tinggal menikah dengan orang Indonesia. Kata beliau, saya tidak bisa tinggal di Siberia. Pemerintah daripada Putin itu melarang kami untuk belajar agama. Tidak boleh. Harus belajar daripada bahasa Rusia, kemudian komunisme, semuanya. Indonesia tidak seperti itu. Adik-adik mau belajar dari Gayo turun ke Az-Zahra, mau ngaji, tidak ada yang larang. Mau salat setiap hari dari salat subuh sampai salat isya setiap hari di masjid, tidak ada yang larang. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada guru-guru. Masih ada guru-guru di situ, belajar menjadi guru. Selamat, di mana-mana saya ucapkan selamat.
selamat bagi adik-adik yang sudah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan HP-nya, meninggalkan teman-temannya untuk menuntut ilmu di tempat yang lain. Ya, selamat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa dengan khusyuk. Jangan ada yang berbicara. Kita sama-sama kita A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.